ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Rukun Kasih. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kalau ada temannya yang mengalami kesusahan, misalnya kecelakaan, kebanjiran atau kena longsor, apa yang adik-adik akan lakukan sama mereka? Halo teman-teman, nama saya Refli. Yang akan saya lakukan jika ada teman saya yang sedang mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Yang pertama, mendoakan mereka agar sehat selalu dan sabar. Yang kedua, menghibur mereka agar tidak bersedih. Yang ketiga, membantu sesuai kemampuan saya. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Ray. Saya akan mendoakan teman-teman saya yang kena musibah dan menolong teman-teman saya. Dadah, terima kasih. Ya, benar sekali adik-adik. Kita harus menolong mereka karena Tuhan mau kita saling mengasihi. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bermazmur kepada Tuhan. Dari Mazmur 71 ayatnya yang ke-12. Mazmur 71 ayatnya yang ke-12. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Adik-adik, mengaminkan pembacaan Mazmur, kita menyanyi, Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Riko. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sekarang kami akan membaca, mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya dapat mengerti dan semakin mengenal kebaikan-Mu Tuhan. Kami sering menyakiti sesama, terlebih kepada Tuhan. Ampunilah, kasihanilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom dan selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kakak mau tanya, siapa yang suka atau pernah bertanya? Wah, banyak yang tunjuk jari ya, yang suka bertanya dan bertanya ya. Nah, kalau kita bertanya, biasanya kita bertanya karena tidak tahu. Nah, tapi ada seorang ahli Taurat, dia sudah tahu jawabannya, tapi dia masih bertanya. Nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana sih Tuhan Yesus caranya masuk ke dalam surga? Padahal dia udah tahu jawabannya apa. Kemudian Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Nah, ada seseorang yang berangkat dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Nah, satu orang ini pergi dengan membawa keledai dan membawa barang yang banyak sekali. Nah, adik-adik tahu nggak, perjalanan dari Yerusalem sampai ke kota Yeriko itu sangat jauh dan sangat sepi. Kemudian harus melewati padang gurun yang luas, terus melewati pegunungan, dan di sepanjang pegunungan itu terdapat gua-gua yang merupakan tempat perampok. Nah, seseorang tadi yang pergi dari Yerusalem ke kota Yeriko ini tiba-tiba dirampok, barangnya semua diambil. Keledainya diambil, tidak tersisa satupun. Bukan itu aja, adik-adik tahu nggak? Mereka itu memukuli orang itu, dihajar dia. Baru itu dipukulin sampai orang itu tidak bisa berdiri lagi. Dia tidak bisa lagi berjalan. Akhirnya orang tadi itu hanya duduk di pinggir jalan karena dia tidak ada kekuatan untuk bisa berjalan dan minta pertolongan. Tiba-tiba lewatlah satu orang yang merupakan seorang imam. Nah, imam ini melihat, oh, ada orang di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh imam itu? Dia malah pergi nyebrang. Jangan sampai dia tidak mau menolong orang yang kesusahan tadi. Dia lewat saja, dia jalan. Dia lewat, dia tidak mau menolong orang tersebut. Kemudian lewat lagi orang kedua. Siapa dia? Itulah seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang membantu imam mengerjakan tugas di rumah Tuhan. Sama dengan orang yang pertama tadi. Dia hanya lewat. Dia tidak menoleh, dia lewat aja, tidak mau menolong orang yang tadi itu. Terus tiba-tiba lewatlah orang ketiga. Nah, orang ketiga ini siapa? Dia adalah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini lewat sambil membawa seekor keledai. Nah, orang ini terus melihat orang yang tadi habis dirampok itu, tersentuhlah hatinya. Kemudian dia datang menghampiri orang yang tadi habis dirampok itu, kemudian dia membersihkan luka-lukanya, membalut luka-lukanya, diperban, kemudian diminyakin, kemudian disiram dengan anggur. Setelah itu, orang Samaria tadi mengangkat orang yang habis dirampok itu, baru dinaikkan
didudukkan di atas keledai, lalu dibawa ke penginapan. Dibawalah oleh orang Samaria. Nah, sampai di penginapan, dibawa lagi, kemudian dirawatlah orang tersebut yang habis dirampok tadi dan dibiarkan istirahat di tempat penginapan itu. Kemudian keesokan harinya orang Samaria ini mengatakan kepada pemilik penginapan, dia bilang, "Bapak, ini ada uang 2 dinar, aku berikan kepadamu. Nah, rawatlah dia, orang tersebut, orang yang habis dirampok itu, sampai dia sembuh. Kalau uang ini masih kurang, nanti ketika aku kembali dari perjalanan, aku akan membayarkan kekurangannya." Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut, "Dari ketiga orang tadi yang sudah menolong orang yang dirampok tadi, yang manakah yang mengasihi sesamamu manusia?" Lalu jawab ahli Taurat tersebut, "Dia orang Samaria." Betul sekali, orang Samaria. Sekarang lakukanlah seperti yang dilakukan orang Samaria. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita mencontoh tindakan orang Samaria yang baik hati ini. Kita mau menolong sesama kita tanpa memandang dia keluarga kita, dia teman kita, walaupun kita beda agama, beda suku, tapi marilah kita adik-adik selalu menolong orang lain karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Demikian cerita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita semua sudah mendengarkan cerita. Sekarang yang punya Alkitab diambil, lalu kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Pembacaan kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak ulangin ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik di rumah nanti baca sama mama sama papa ya. Tapi kakak mau bacakan ayat yang 36 dan 37. Kita baca sama-sama ya. Kakak hitung. 1, 2, 3. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa doa Bapa kami, dan doa Bapa kami kali ini akan dipimpin teman kita, Grace. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa selama-lamanya. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini yaitu ayat hafalan dari Lukas 10 ayat 27b. Digerakkan ya. Lukas pasal 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin.
Adik-adik sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Adapun ayat bacaannya dari Mazmur 5 ayat 4b. Mazmur 5 ayat 4b, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah teman-teman, sambil kita bawa persembahan kita nyanyi lagu Berilah Yang Baik. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk doa syafaat dan mendoakan persembahan yang kita sudah bawa tadi. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini, khususnya kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kami, memberkati hati kami sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar tadi dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri, seperti yang Engkau kehendaki, tanpa memandang secara suku, agama, keluarga, tapi ajar kami untuk senantiasa mengasihi mereka semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini berada di rumah masing-masing, berkati Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, jaga dan lindungi selalu, berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, khususnya COVID-19 Tuhan. Berkati anak-anak kami, kiranya mereka senantiasa selalu hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus berkati orang tua, ayah dan ibu, dan seluruh anggota yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya, menjaga, melindungi, memberkati semua dalam pekerjaan dan keberadaan masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, yang saat ini sedang mengupayakan segala usaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kami. Tuhan tolong berkati mereka, berkati usaha yang pemerintah lakukan sehingga semua bangsa kami boleh sehat dan terlindungi dari virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kami. Engkau tahu bahwa saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami berbagai macam bencana Tuhan di mana-mana. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa itu terjadi atas kehendak Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa melindungi mereka, menjaga dan menyertai mereka Tuhan.
Kiranya Tuhan senantiasa melindungi saudara-saudara kami yang dalam kesusahan ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa saling menopang dalam doa, mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami baru saja juga memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami buat pemeliharaanmu untuk berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini, biarlah persembahan ini berguna bagi perluasan kebenaran firman-Mu di muka bumi, khususnya di Kutai Timur ini Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan sisa-sisa berkat yang masih ada pada orang tua kami, pada tangan kecil kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat-Mu itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak kami dimanapun mereka berada, lindungi dan jaga mereka selalu. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita mau menyanyi, Ku ingin berperangai. Adik-adik di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang paling penting, rajin membaca Alkitab dan tetap berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.